Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Ahmad Fauzan. Saya berdoa supaya teman-teman dimanapun berada tetap jaga kesehatannya dan tetap diberikan kemudahan dalam aktivitas. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar yakni terkait pengambilan titik. Ada dua cara. Yang pertama adalah pengambilan titik menggunakan Google Earth Pro. Sementara yang kedua kita menggunakan Google Maps Crawler yakni Botsolve. Nah, untuk video kali ini kita hanya fokus untuk yang pengambilan titik dengan menggunakan Google Earth Pro. Kemudian nanti di video yang kedua adalah bagaimana publikasinya dengan menggunakan Google Maps, dan yang video yang terakhir adalah pengambilan titik menggunakan Google Maps Crawler, yang salah satunya adalah menggunakan Botsolve. Langsung saja kita praktekkan. Langkah yang pertama adalah teman-teman silakan dibuka dulu Google Earth Pro nya. Bagi yang teman-teman yang belum punya, silakan download di internet. Insya Allah ini free dan bisa digunakan kapanpun. Nah, untuk yang pertama silakan kita buka. Setelah Google Earth Pro nya dibuka, kita menentukan tema yang akan dicari. Misal pada kesempatan kali ini kita akan mencari lokasi-lokasi atau titik-titik di mana saja universitas yang ada di Yogyakarta. Di Yogyakarta. Nah, setelah kita menentukan temanya di sini, kita klik search. Nanti akan muncul hasil di sebelah kiri per masing-masing 10 lokasi per masing-masing tampilan. Jadi nanti ada Universitas Yogyakarta, kemudian Ahmadiyah University, kampus 1. Jadi kemungkinan akan ada satu universitas tetapi dianggap di beberapa lokasi yang berbeda. Contoh di UAD, Universitas Ahmad Dahlan, mungkin ada di kampus 1, kampus 2, kampus 3 dan kampus 4. Itu kalau dalam Google Maps dianggapnya 4 kampus yang berbeda, padahal kan realnya sama. Nah, itu adalah tugas kita sebagai seorang programmer untuk merapikan hasilnya. Jadi nanti ada tahapan tersendiri untuk merapikannya. Nah, perhatikan di bawah itu setiap tampilan dia hanya menampilkan 10 titik. Nah, kan di sini A sampai J. Nah, langkah berikutnya kita klik, karena kan nggak mungkin dong hanya 10 univ di Jogja, padahal kan banyak tuh. Nah, oleh karena itu kita perlu menyimpan per masing-masing tampilan. Ini dengan cara klik copy the current search result to my place. Kita copy, kita klik saja. Nah, untuk memudahkan kita rename dengan nama, misal di sini data yang pertama. Maksud data yang pertama adalah 10 titik untuk tampilan yang pertama. Untuk melihat hasilnya sementara, teman-teman bisa lihat di tools, kemudian di tabel. Ini adalah 10 universitas yang pertama. Nah, kemudian kita cari lagi dengan cara klik tanda lingkaran di sini. Maka muncul 10 titik lagi yang berbeda di lokasi yang sama. Ada Amikom, Mercubuana, Universitas of Teknologi Yogyakarta, UTJ, dan seterusnya. Sama, kita lakukan yang kedua, kita copy lagi, kita kasih nama, misalnya adalah data yang kedua. Otomatis tabel yang kita miliki mengupdate sendiri 20 universitas. Kemudian lakukan lagi yang ketiga, lakukan terus menerus sampai mentok. Mentok itu bahasa Indonesianya sampai maksimal. Kemudian teman-teman sama, di copy lagi, kita kasih nama data 3. Nah, untuk latihan kali ini kita misal hanya sampai 3 tampilan saja. Tapi nanti untuk aktivitas sendiri teman-teman bisa memaksimalkan sampai ke 20 slide tersebut. Kemudian kalau sudah, kita lihat di tabelnya akan ada 30 baris. Nanti tahapan yang pertama adalah bagaimana mendownload hasil dari Google Earth Pro ini ke dalam Excel, sehingga nanti dari Excel kita bisa merapikannya
kemudian kita bisa menguploadnya ke Google My Maps. Untuk mendownloadnya, kita klik kanan di My Place, kemudian kita klik Save Place As. Nah, kemudian tinggal kita pilih yang KML dan disimpan, misal Universitas di Yogyakarta 3 lah, misal 3, dan di save. Setelah teman-teman berhasil mendownload dan diletakkan di folder yang sesuai, teman-teman bisa lihat di tampilannya. Ya, ini adalah Universitas di Yogyakarta, tadinya adalah KML. Dia awalnya seperti ini. Nah, langkah berikutnya adalah teman-teman mengubah yang semua KML diubah ke XML. Cukup kita rename saja. Apa gunanya untuk diubah ke XML? Supaya nanti bisa diedit menggunakan Excel salah satunya. Kalau teman-teman mau mengedit dengan yang lain boleh, tapi untuk pada kali ini kita bisa menggunakan Excel. Kita buka file Excel kita yang barusan kita download. Untuk membuka file tersebut cukup sederhana, tinggal klik Ctrl O, kemudian kita cari di mana tadi letaknya, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Ini masih data mentah hasil dari KML tadi. Nah, langkah berikutnya adalah teman-teman melakukan perapian, baik dari yang pertama, misalnya ada dua universitas yang berbeda, tapi dua lokasi yang berbeda, tapi sebenarnya itu masih satu universitas. Yang kedua, misalnya ternyata itu bukan di Jogja loh, itu bisa atau misalnya kampus tersebut sudah diaktif lagi. Nah, itu bisa dilakukan perapian data lah, cleansing data. Nah, salah satu perapian data tinggal ini, misalnya kita nggak perlukan, kita delete dan seterusnya. Nah, misal teman-teman setelah hasilnya itu seperti ini. Misal kita mau menambahkan kolom kabupaten, jadi kan nanti kita misal goalnya adalah membagi peta kita supaya kita bisa mengetahui nih mana-mana universitas yang ada di Kabupaten Sleman, mana-mana universitas yang ada di Kabupaten Bantul, dan mana-mana universitas yang ada di kota Yogyakarta. Misal kita ada banyak cara, salah satunya itu dengan cara manual, tapi itu sangat lama. Oleh karena itu saya menggunakan search. Nah, kemudian kita search, find text. Kita misalnya mulai dari Sleman dulu, Sleman, sehingga nanti yang universitas yang ada di Kabupaten Sleman maka akan terdetek, sementara universitas yang bukan di Kabupaten Sleman maka nilainya akan value atau tidak terdetek. Kita ambil dari sini. Nah, akan ada muncul 70. Mana 70 di sini adalah dia terletak pada urutan ke-70 dari kata ini. Atau mungkin indeks ke-70 lah gitu. Nah, ini kita bisa drag ke bawah. Saya perlebar dulu biar tampilannya lebih mudah. Kan teman-teman. Nah, di sini ada yang ada angkanya, ada juga yang tidak ada angkanya. Nah, bagi yang sudah ada angkanya, itu teman-teman cukup ini berarti kalau ada angkanya itu berarti ada kata Sleman di alamat ini. Contoh yang di baris pertama UNY itu ada kata Sleman di urutan ke-70 ini, dan sementara yang value di sini tidak ada muncul tulisan kata Sleman. Nah, karena itu berarti kita bisa dapat menyimpulkan yang ada angkanya dia ada di Kabupaten Sleman. Nah, sama seperti yang sebelumnya,
teman-teman bisa manual, bisa juga tidak manual. Kalau saya lebih suka tidak manual. Saya menggunakan if jika di sini ada nilainya, maka saya saja lebih dari 0, maka saya bisa menulisnya selesai. Jika tidak ada, berarti kalau kurang dari 0 kita bisa kasih 1. Nanti kemungkinan yang value ini juga tetap value karena dia error, anggapannya lah gitu. Nah, drag bawah, selesai. Maka kita bisa mengetahui mana-mana saja yang ada di Kabupaten Sleman. Lakukan hal yang serupa untuk mengetahui Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta. Misalnya sudah selesai, kita dapat nilai berikut adalah hasilnya yang ada di Sleman dan seterusnya. Oh ya, di tutorial kali ini saya belum merapikan datanya. Nanti teman-teman bisa merapikan lebih bagus lagi datanya. Contohnya karena masih ada beberapa universitas yang satu kampus tapi dianggap 2. Contoh di baris ini UNJ, ini juga UNJ. Harusnya ini di delete saja. Nah, tapi nanti teman-teman bisa berkreasi. Ini hanya tutorial, yang penting konsepnya gitu. Terkait nanti cleansing data disesuaikan dengan data yang teman-teman miliki. Nah, ini adalah pengambilan data menggunakan Google Ads Pro dan perapiannya. Di video berikutnya, teman-teman akan belajar bagaimana mempublish hasil dari titik-titik ini menggunakan Google My Maps. Selamat mencoba dan jangan lupa tetap berkreasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.